Ya, assalamualaikum semuanya. Kita bertemu lagi di sini. Semoga masih semangat dalam membuka materi-materi berikutnya. Di video kali ini, kita akan mempelajari mengenai sistem koordinat silinder, di mana kita akan melihat bagaimana bentuk dari berbagai bidang koordinat konstan dan juga arah dari vektor satuan pada sistem koordinat silinder. Harap video ini disimak dengan konsentrasi, karena pada video ini kita akan melihat perbedaan yang signifikan antara sistem koordinat silinder dan kartesian. Selamat menyaksikan. Sekarang kita akan melihat bagaimana sebuah titik dinyatakan pada sistem koordinat silinder. Misalkan kita memiliki titik P, di mana notasi dari titik P dinyatakan seperti pada slide. Dan sekarang kalau kita perhatikan di gambar, misalkan titik P, seperti yang kita lihat pada gambar, maka posisi Z merupakan tinggi dari titik P terhadap bidang Z sama dengan 0, sedangkan besaran ρ pada dasarnya seperti kita lihat di gambar merupakan jarak terdekat dari sumbu Z ke titik P, sedangkan V merupakan besaran sudut yang dimulai dari sumbu X positif ke garis ρ. Nah, sekarang telah kita ketahui bahwa sebuah titik merupakan perpotongan dari tiga buah bidang yang saling tegak lurus, maka untuk sistem koordinat silinder, maka titik P merupakan perpotongan dari bidang ρ konstan, bidang V konstan, dan bidang Z konstan. Nah, sekarang kita lihat bidang ρ konstan. Bidang ρ konstan merupakan suatu selimut tabung, di mana pada selimut tabung harga dari diameter radiusnya adalah selalu tetap. Sedangkan bidang V konstan bisa kita lihat seperti pada gambar, dan bidang Z konstan adalah bidang datar seperti kita lihat pada gambar di samping. Maka, sebuah titik pada sistem koordinat silinder merupakan perpotongan bidang ρ VZ konstan seperti pada gambar di samping. Sekarang, kita akan lihat bagaimana arah dari vektor-vektor satuan yang ada pada sistem koordinat silinder. Sekarang, kalau kita memiliki sebuah vektor, kita nyatakan dengan vektor P, maka vektor P tersebut dituliskan seperti kita lihat pada slide, yaitu P ρ A ρ ditambah PV AV ditambah PZ AZ, di mana A ρ merupakan vektor satuan yang normal terhadap bidang ρ konstan, AV merupakan vektor satuan yang normal terhadap bidang V konstan, dan AZ merupakan vektor satuan yang normal terhadap bidang Z konstan. Sekarang mari kita lihat vektor satuan A ρ, di mana ini adalah bidang ρ konstan, maka vektor satuan A ρ arahnya adalah sebagai berikut. Sedangkan untuk vektor satuan AV, kita gambarkan terlebih dahulu bidang V konstannya, maka vektor satuan AV arahnya adalah seperti berikut. Di sini harus kita ingat bahwa arah vektor satuan selalu ke arah positif atau arah membesar, sedangkan sudut V itu dimulai dari sumbu X positif, maka vektor AV seperti yang kita lihat pada gambar. Sedangkan vektor satuan AZ, sama seperti vektor satuan AZ pada sistem koordinat kartesian, bentuknya adalah mengarah ke atas. Sehingga untuk titik P yang posisinya seperti kita lihat pada slide, vektor satuan A ρ AV AZ dapat kita lihat seperti berikut. Nah, sekarang misalkan kita memiliki titik lain, kita sebut titik P2 yang posisinya berbeda dengan titik P. Nah, sekarang mari kita gambarkan arah-arah vektor satuan pada titik P2 tersebut. Di sini kalau saya gambarkan bidang koordinat konstan untuk titik P2 bisa kita lihat. Maka pada titik P2 arah vektor satuan A ρ bisa kita lihat di depan, dan arah vektor satuan AV
dan arah vektor satuan AZ adalah sebagai berikut. Di mana dari kedua gambar ini bisa kita simpulkan bahwa untuk sistem koordinat silinder, arah vektor satuan akan berbeda jika titik-titik yang terlibat di dalamnya juga berbeda. Dengan video tadi, saya harap kalian sudah paham perbedaan mendasar antara sistem koordinat silinder dan kartesian. Sehingga ke depannya, kalian akan lebih berhati-hati jika mengerjakan soal yang berkaitan dengan sistem koordinat silinder. Untuk materi selanjutnya, kita akan mempelajari berbagai vektor diferensial pada sistem koordinat silinder. Terima kasih.